Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendaftaran pada program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Pertama-tama kita kunjungi halaman pasca.unm.ac.id/pmb. Enter. Kemudian kita akan diarahkan pada halaman seperti ini. Nah, di sini informasi-informasi yang bisa kita peroleh. Sebelum kita daftar itu ada beberapa informasi yang ada di bagian bawah dari halaman ini. Silakan di scroll ke bawah. Nah, di sini ada berita. Kemudian upload dokumen lengkap. Di sini ada keterangan apa-apa saja yang harus diupload. Kemudian di sini bagaimana cara mencetak kartu peserta, dan di sini adalah bagaimana mengupload berkas bebas tes tulis. Ya. Kemudian PMB Online Program Sarjana, informasi jika ada informasi yang ingin disampaikan atau ditanyakan silahkan menghubungi nomor WA yang ada di sini. Namun untuk tahun 2023 untuk kontak personnya itu berubah ya. Nanti saya sampaikan di link atau di catatan pada video ini. Kemudian untuk biaya pendaftaran ya atau biaya kuliahnya itu sebesar 6.750.000 untuk S2 dan 12.750.000 untuk S3. Sementara untuk biaya registrasi 1.500.000 dan untuk jas alma mater untuk tahun 2023 ini mengalami kenaikan sebesar 900.000 rupiah. Jadi bukan 800.000 ya. Kemudian ini adalah pendaftar terbaru. Pendaftar terbaru ini belum diverifikasi. Kemudian pendaftar yang terkonfirmasi ada di sini. Artinya pendaftarnya ini kemudian sudah mengisi berkas-berkas ini. Kemudian yang siap untuk ujian ada di bagian bawah sini, tapi belum ada yang kami konfirmasi atau verifikasi sampai saat ini Bapak Ibu ya. Untuk pertanggal 25 bulan 12 2022. Ya, ini pendaftar yang tahun sebelumnya yang sudah siap ikut USM dan sudah ikut USM yang lalu. Itu beberapa informasi di halaman depan. Kadangkala pendaftar hanya langsung masuk di link yang ada di sini tanpa melihat bahwa ada beberapa informasi yang ada di bawah. Ya, oke. Bagi pendaftar baru, artinya belum pernah mendaftar, ya, baru mau mendaftar, maka yang diklik adalah klik daftar. Klik daftar. Kemudian akan tampil formulir pendaftaran. Silakan memilih di sini program Pasca Sarjana. Jenjangnya adalah jenjang prodinya adalah misalnya saya memilih pendidikan teknologi dan kejuruan. Kemudian periodenya tentunya periode 2023. Program kuliahnya di 2023. Kekhususannya ini ada beberapa kekhususan yang ada di dalam pendidikan teknologi dan kejuruan. Misalnya saya memilih pendidikan teknik elektro, kemudian sama, konfirmasi saja. Kemudian mahasiswa baru, kemudian diminta untuk memasukkan asal perguruan tinggi. Saya menuliskan di sini UNM, misalnya seperti itu. Program studi S1, misalnya PTE, atau pendidikan teknik elektro, kemudian predikat, misalnya pujian. Kemudian IPK 3,90 ya. SKS 144 atau 144 saja. Kemudian selanjutnya mengisi nomor ijazah. Kemudian email ya. Email ini cuma satu kali bisa digunakan. Kemudian akan muncul password ya. Silakan dicatat atau nanti di halaman akhir akan ada rangkuman dan password yang akan Anda gunakan untuk login. Nama lengkap Mr. Regi pendaftar misalnya ya. Tempat tanggal lahir, ujung pandang. Tanggal lahir ya, anggaplah tanggal lahirnya
pilih tahunnya juga boleh di sini langsung, tahun lahirnya ya 69, bulan Oktober, tanggalnya 18 misalnya ya. Handphonenya 08 bla 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 bla. Harus diisi dengan sebenarnya Bapak Ibu ya, alamatnya misalnya Goa. Kemudian di bawah sini juga ada persyaratan Bapak Ibu. Calon pendaftar ada persyaratan dan jenis seleksi, ada cum laude, ini bebas tes tulis alumni cum laude, 2 tahun terakhir bagi alumni UNM dan 1 tahun terakhir bagi alumni di luar UNM. Kemudian tes tulisnya online, nanti akan ada di daftar atau di kartu tes online-nya domisili dari tempat masing-masing. Ini persyaratan dan seleksinya ada juga di bawah. Setelah kita mengisi, silahkan klik daftar. Setelah klik daftar akan muncul ini kartu registrasi. Bapak Ibu, ini jangan di close begitu saja, tetapi di screenshot atau di print atau dicetak. Nah, di sini sudah ada ya. Kita misalnya cetak di sini. Nah, ini silahkan dicetak, cetak ke PDF juga boleh. Ya, ini kan akun inilah yang akan kita gunakan untuk mendaftar di laman ini juga. Ya, jadi akun ini akan kita gunakan mendaftar di halaman ini juga. Ini belum ada folder 2023 PMB 2023. Open, saya simpan di sini saja supaya lebih mudah saya menemukannya. Setelah itu, ya ini kan sudah halaman cetaknya, pop-up-nya. Klik di sini untuk login, boleh, atau kembali ke halaman yang awal tadi. Ini akan mengarahkan kita ke halaman yang pertama. Ya, di sini ada masukkan tadi, ya ini emailnya. Username adalah email yang dimasukkan. Kemudian passwordnya adalah password yang tampil di sini. Nanti silahkan di copy paste, kemudian masuk ya. Masuk. Bagaimana kalau misalnya tadi tidak melalui ini? Boleh juga, silahkan kunjungi kembali halaman pasca.unm.ac.id/pmb. Nanti sisa klik di sini bagian login ya. Ini bagian login, silahkan diklik. Nanti juga dia akan masuk ke halaman login ini ya, sama. Nah, kita kembali ke sini. Ini yang tadi saya sudah isi. Kemudian saya klik masuk ya. Oke, supaya bisa kita gunakan di lain waktu, kita simpan saya di komputer ini. Nah, di sini sudah ada halaman dashboard dari PMB. Mohon calon pendaftar atau calon mahasiswa membaca setiap informasi yang ada di dalam setiap halaman. Nah, di sini sudah jelas ada informasi seperti ini. Silakan dibaca dulu agar tidak ketinggalan ya, atau tidak terhambat, tidak bertanya lagi ya di dalam grup misalnya, karena kebanyakan itu menanyakan apa berkas apa yang diupload, padahal di sini sudah ada kami lengkapi dengan catatan-catatan, keterangan-keterangan apa yang harus dilakukan. Nah, di sini keterangannya, persyaratannya itu upload identitas dan upload berkas. Berkas apa saja yang dilampirkan itu ada di sini. Siapkan berkas berupa PDF dan transkrip terakhir bagi pelamar S2 dan ijazah bagi pelamar S3. Nah, kemudian di catatannya sebelumnya ada tambahan, itu akreditasi program studi bagi yang mau melamar bebas tes tulis, tentunya dengan yudisium cum laude ya, dengan persyaratan yang sudah disampaikan. 2 tahun terakhir, alumni 2 tahun terakhir bagi UNM, dan alumni 1 tahun terakhir bagi di luar UNM ya, jadi seperti itu.
Nah, nanti yang melamar cum laude tidak ada jalur atau tidak ada link khusus, tetapi cukup melengkapi berkasnya dengan akreditasi program studi dan harus ada di transkrip tertulis predikat yudisiumnya cum laude. Begitu ya. Kemudian kita akan memulai mengupload identitas. Silahkan upload identitas di sini. Ya. Di sini ada identitas yang harus diupload, nama sesuai KTP, tanggal lahirnya berapa, alamatnya sesuai identitas, nomor kartu identitasnya atau nomor KTP-nya. Ya, kemudian setelah itu upload kartu identitasnya di sini, scan KTP-nya atau SIM-nya, kemudian filenya maksimal 3 MB dan filenya bukan PDF. Filenya ini file gambar yang harus kita masukkan. Kenapa file gambar? Supaya calon peserta itu dengan mudah menjepret ya, tidak usah lagi convert ke PDF. Silakan mengupload di sini. Kemudian setelah itu klik simpan. Setelah ada KTP atau identitas, maka di dashboard ini akan berubah menjadi warna hijau dan tertulis sudah. Ya, misalnya saya contohkan seperti ini. Namanya saya ya seperti ini saja. Ya. Kemudian upload, misalnya saya mengupload apa saja ya. Ya, upload apa saja. Saya cari di mana di picture. Di picture ada ya. Oke, kita ya misalnya oke, ini ya, ini saja atau ini ya. Saya sudah mengupload, misalnya ini sudah identitas, saya simpan. Nah, ini sudah ada. Cek detail kartu pengenal, kalau sudah oke, simpan ya. Sudah tersimpan tadi ya. Kalau sudah di sini sudah diverifikasi oleh admin, maka di sini tertulis sudah diverifikasi dan di sini sudah berubah menjadi warna hijau. Ya. Tapi identitas terverifikasi belum. Silakan nanti menunggu Bapak Ibu. Ya, menunggu untuk diidentifikasi karena identifikasinya ini harus identifikasi manual. Ya, identifikasi manual termasuk berkasnya itu harus kami identifikasi secara manual. Kenapa secara manual? Ya, karena di pendaftaran ini tidak ada pembayaran sehingga kemungkinan Bapak Ibu calon pendaftar itu ya bisa saja mengupload berkas-berkas yang tidak sebenarnya atau lain dari yang diinginkan, sehingga kita harus melakukan verifikasi secara manual. Itu identitas, kemudian berkasnya sama ya, tinggal mencari berkas. Ini filenya PDF. Ini misalnya saya ya anggaplah ini ya berkasnya, saya sudah upload, tapi PDF-nya itu disatukan semua Bapak Ibu ya, disatukan semua filenya, ijazah, transkrip, akreditasi dan lain sebagainya. Kalau ada yang mau dilampirkan, disatukan dalam satu file PDF dengan ukuran maksimal 3 MB. Ini sudah ada. Oke, kalau kita mau mengecek ulang, ini bisa dicek ulang di sini. Jadi Bapak Ibu kalau tidak yakin apakah sudah terupload, itu bisa dicek ulang di sini. Kadangkala peserta itu menguploadnya satu-satu, sehingga yang terakhir muncul itulah, yang terakhir diupload itulah yang muncul. Jadi harus dicek ulang di sini ya. Dicek ulang di sini, buka berkas, apakah betul berkas yang saya sertakan itu adalah yang sudah lengkap ya. Jadi silakan seperti itu. Silakan diupload. Nah, kemudian sudah pada langkah ini Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran ya. Ini sudah berkasnya sudah, identitasnya sudah, berkasnya sudah. Yang belum diidentifikasi itu adalah belum diverifikasi oleh admin atau panitia. Kalau sudah diverifikasi, Bapak Ibu boleh ya, kalau sudah diverifikasi itu ini berwarna hijau semua dan di sini muncul nomor ujiannya ya.
Nomor ujiannya bagi yang statusnya bebas tes tulis itu akan muncul di sini ya, bebas tes tulis. Ya. Bagi yang tidak muncul, hanya muncul cek lagi nanti, ini berarti Bapak Ibu ikut ujian online. Nah, seperti itu. Kalau sudah diverifikasi semua, kita cetak kartu ujian ya. Cetak kartu ujiannya bisa dilakukan jika sudah diverifikasi dan sudah memperoleh nomor pendaftaran. Nah, Anda bisa mencetak kartu ujian pada tombol ini setelah admin memberikan nomor ujian. Ya, ini belum. Jadi pada saat ini nanti Bapak Ibu pendaftar setelah mengupload ya, ini sudah bisa mengupload sebenarnya fotonya. Di sini juga yang banyak salah kaprah, yang diupload di sini adalah pas foto ya, bukan yang diupload di sini adalah pas foto ya, bukan yang lain. Pas fotonya di sini, ini akan muncul nanti di kartu ujian. Kemudian yang diupload di sini di identitas, ini adalah KTP-nya ya. KTP-nya, kartu tanda pengenal, bukan foto diri ya. Ini banyak juga yang mengupload di sini adalah foto dirinya, pas fotonya diupload di sini bukan. Jadi bukan pas foto, di sini adalah identitas. Sangat jelas saya kira. Itu. Kemudian di bagian paling bawah ini ada live chat ya. Nanti kalau ada kekurangan, ada hal-hal mengenai berkas yang kurang atau ada yang mau ditanyakan kepada panitia atau admin, itu silakan menuliskan di sini. Silakan menuliskan di sini, saya belum diverifikasi. Ya. Itu. Sabar Bapak Ibu menunggu balasan dari panitia admin karena sangat banyak yang akan dilayani, jadi mohon bersabar. Dapat juga di sini berisi informasi dari panitia ya, misalnya menemukan ada kekurangan berkas dan lain-lain, itu akan diinformasikan melalui live chat ini. Saya kira itu panduan singkat mengenai bagaimana pendaftaran online di laman pasca.unm.ac.id/pmb untuk pendaftaran program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tahun ajaran 2023-2024, dan perkuliahannya akan dilakukan nanti pada bulan Agustus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.